dianggap paling hina di tengah masyarakat. Di atasnya itu Asia Timur asing, orang keturunan Tionghoa dan Arab yang ada waktu itu kelas 2. Yang paling tinggi itu kelas tertinggi itu orang Eropa kulit putih waktu itu. Ini orang-orang jajahan yang martabatnya di mata penjajah sama dengan martabat Buddha, bahkan disamakan dengan anjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, mari kita simak 3 cuplikan video dari Gus Yahya, di mana itu bagian daripada cerminan perlawanan terhadap supremasi dan arogansi klan Ba'alawi yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, dan ternyata terbukti secara ilmiah terputus. Dan saya ketua umum, saya harus ngomong NU juga. Nahdlatul Ulama bisa begini besar hari ini karena dulu para pendiri Nahdlatul Ulama, Syekhona Khalil Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan, Hadratus Syekh Muhammad Qasim Asy'ari, Ki Abdul Wahab Hasbullah, Ki Bisri Sansuri, Kiai Ridwan Abdullah dan lain-lain, Kiai Mas Alwi. Mereka semua berani bercita-cita tentang satu peradaban masa depan yang lebih baik. Padahal kita tahu beliau-beliau waktu itu tahun 1926 itu adalah orang-orang jajahan Belanda kelas 3. Jajahan Belanda itu pribumi itu kelas 3. Dianggap paling hina di tengah masyarakat. Di atasnya itu Asia Timur asing, orang keturunan Tionghoa dan Arab yang ada waktu itu kelas 2. Yang paling tinggi itu kelas tertinggi itu orang Eropa kulit putih waktu itu. Ini orang-orang jajahan yang martabatnya di mata penjajah sama dengan martabat Buddha, bahkan disamakan dengan anjing. Kalau di kantor-kantor gubernur waktu itu ditulis inlander dan anjing dilarang masuk. Tapi mereka berani bercita-cita. Nah, kalau sampean yang gemah sudah gemah lima lot Cinawi seger buker begini, kok tidak berani bercita-cita? Ya ini harus dilakukan. Ini betul-betul manusia-manusia bermartabat, Bapak. Orang-orang muncis yang tidak berani berharap kepada masa depan. Jadi berani bercita. Dari cuplikan tadi ada 3 poin yang bisa kami simpulkan. Yang pertama tentang sejarah imigran klan Ba'alawi yang menempati relasi penting dengan penjajah. Yang kedua bahwa relasi NU dan Robitoh Alawiyah tidak ada sama sekali, baik secara struktural, kultural, sejarah maupun moral. Yang ketiga, bagaimana ulama Nusantara melawan penjajahan Belanda saat itu dan pada akhirnya mendirikan Jamiah Nahdlatul Ulama. Mari kita simak juga video berikut ini atau rekaman berikut ini. Itu loh, makanya kalau saya misalnya bolak-balik ketemu presiden, bolak-balik ketemu menteri misalnya itu, ya jangan lalu dituduh ulama asu dan lain sebagainya ya kayak anjing minta bagian misalnya, ya gitu gimana itu hak kita. Kita juga bisa melihat Taufik Assegaf CS begitu gampangnya menghina para kiai-kiai Nusantara, dan berkali-kali Gus Yahya juga membantahnya di berbagai forum seperti yang barusan kita dengarkan. Dan untuk video yang ketiga adalah bagaimana, atau rekaman yang ketiga ini adalah bagaimana Gus Yahya
menolak teori yang dipakai oleh Maktab Daimi di bawah Rabithah Alawiyah di dalam penentuan Dzurriyyatur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga lahu nutfah, uang, sama mulianya, walaupun nggak pakai nama fam. Jadi jelas buat orang-orang yang baper seolah-olah Gus Yahya membela klan Ba'alawi, sebenarnya kegaduhan ini juga bermula dari statement beliau tentang dengan nyinyirnya mengucapkan kalimat imigran. Memang tanggung jawab dia sebagai ketua Nahdlatul Ulama harus menjaga ritme terhadap persoalan yang sedang dihadapi bersama-sama ini agar semuanya berjalan on the track, tidak semua ditangani oleh ketum. Dalam konteks membongkar kepalsuan nasab Ba'alawi sebagai Dzurriyyatur Rasul, cukuplah diberikan amanat ini atau kerjaan ini kepada Kiai Imaduddin Utsman. Selebihnya gaya dia di dalam mengkanter terhadap pemalsuan sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama. Pada saat-saat ini beliau roadshow ke seluruh ranting di seluruh Indonesia yang diawali dari Madura kemarin dengan menayangkan rekam jejak digitalnya, statement atau testimoni pelaku sejarah Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin yang diberi amanat secara khusus dari guru beliau dan guru Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan dua tahapan. Yang pertama secara simbolik diberi tongkat, yang kedua pada periode berikutnya, beberapa saat berikutnya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari diberi tasbih oleh gurunya yang dibawa langsung oleh Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, sehingga mantaplah beliau pada akhirnya mendirikan Jamiah Nahdlatul Ulama. Ini secara jelas menepis, menafikan adanya klaim-klaim orang per orang yang mau merubah sejarah berdirinya Jamiah Nahdlatul Ulama yang dikait-kaitkan dengan klan Ba'alawi. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, arogansi klan Ba'alawi di dalam penyampaian pidato-pidato sering mencaci maki pemimpin bangsa ini, baik pemimpin formal, presiden, pejabat, maupun pemimpin non formal, para kiai dan ulama, sudah tidak bisa dibiarkan lagi. Bahkan merendahkan pribumi dengan kata-kata yang sangat kotor, bahkan sering menghina dalam bentuk fisiknya. Bagi orang-orang yang belum move on, masih merasa GR juga bahwa Gus Yahya membela klan Ba'alawi, sama sekali tidak. Bersiaplah, di abad kedua Nahdlatul Ulama merawat jagat, membangun peradaban dengan khidmatul ilmi wa riayatul ummati. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.